kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syaifana Nabila dengan NIM 2019 310 610. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatima Resestri Levanti Mariono dengan NIM 2019 310 740. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Oktarian Maulana dengan NIM 2019 310762. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan. Perkenalkan saya Selin Cecilia Pardosi dengan NIM 2019 310752 dari kelompok penyaji. Bagian 1. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang membahas tentang perpajakan. Secara umum, jurnal ini akan membawa kita kepada bagaimanakah pengaruh dimensi keadilan pajak dan pemahaman akuntansi pajak tentang kepatuhan pajak UKM kepada pelaksanaan penegakan pajak di lingkup UKM itu sendiri. Usaha kecil menengah atau UKM di Indonesia pada awalnya memang dipandang sebagai sumber penting lapangan kerja serta menjadi kekuatan pendorong utama dalam pembangunan ekonomi di pedesaan. Tetapi akhir-akhir ini sering dengan semakin derasnya globalisasi, maka pentingnya UKM di Indonesia juga mengalami perubahan yang diharapkan menjadi salah satu sumber penting dalam peningkatan ekspor non-migas seperti di negara maju. Dengan peningkatan ekspor non-migas, peningkatan pajak sumber daya juga dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Itu adalah sekilas terkait gambaran umum pembahasan kita kali ini. Tentu di sini kami juga akan menjelaskan apa motivasi, tujuan, bagaimana hasil yang didapat dari penelitian, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah teori apa yang digunakan oleh peneliti. Dalam kasus ini, teori yang digunakan adalah sistem perpajakan di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diadopsi pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Ada 5 perubahan penting di dalam pajak penghasilan peraturan ini, yaitu meliputi yang pertama, perubahan tidak kena pajak penghasilan. Yang kedua, insentif untuk iuran harus keagamaan. Yang ketiga, insentif bagi perusahaan publik di Bursa Efek. Yang keempat, insentif untuk mikro, kecil, dan menengah dalam bentuk pemotongan tarif hingga 50%, dan beberapa poin PNBP bukan pajak yang dapat menjadi objek pengenaan pajak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang motivasi riset. Sebenarnya apa yang melandasi terbentuknya artikel ini dan apa yang menjadi masalah sehingga peneliti memutuskan untuk membuat artikel tentang penegakan pelaksanaan pajak UKM. Baik, di sini masalah yang muncul adalah sebagian besar UKM memiliki pemahaman yang kurang tentang perpajakan, menghitung, dan sebagian besar masih meragukan, bahkan masih meragukan keadilan perpajakan. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa adanya peningkatan ekspor non-migas, peningkatan pajak sumber daya juga dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Dengan demikian, kehadiran UKM yang tidak mau membayar pajak akan mengurangi penerimaan negara sehingga menimbulkan kebutuhan untuk mengevaluasi kepatuhan pajak pemilik UKM. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap realisasi pajak, menghitung, serta keadilan kepatuhan pajak pada pajak UKM itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan riset. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman dari realisasi pajak, penghitungan pajak, serta keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak yang ada pada UKM pajak. Khususnya UKM pajak yang telah terdaftar di Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang ada di Banyumas, Purbalingga, dan juga Cilacap.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan riset. Rancangan riset sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada variabel, sampel, dan juga teknik analisis data. Untuk variabel sendiri terdapat 2 jenis, yaitu ada variabel dependent dan juga independent. Pada penelitian kali ini, variabel dependentnya yaitu pengertian dari akuntansi pajak. Kemudian untuk variabel independent adalah keadilan pajak. Sampel pada penelitian kali ini kita menggunakan data primer yang digunakan sebagai pengumpulan datanya, dan populasi yang digunakan yaitu UKM yang telah terdaftar di Departemen Koperasi Mimnes atau Mikro Kecil dan Menengah Badan Usaha yang ada di Perdagangan dan Perindustrian di Banyumas, Purbalingga, dan juga Teknik dalam pengambilan sampel ini menggunakan teknik pengambilan sampel kenyamanan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada teknik analisis data, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana metode kuantitatif yang digunakan adalah metode survei, yaitu hasil dari responden terhadap pengisian kuesioner yang sebelumnya telah diberikan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil riset. Hasil riset pada penelitian ini menunjukkan bahwa 115 responden yang telah mengisi, hanya 30 orang saja yang mengetahui mengenai akuntansi perpajakan yang ada di Indonesia, baik itu mengenai omset penjualannya dan cara perhitungan pajak terutangnya. Kebanyakan para responden tidak setuju dengan adanya tarif pajak UKM sebesar 1%. Hal ini dikarenakan pajak yang dihitung berasal dari pendapatan kotor, biaya untuk memperoleh, menagih, dan juga memelihara penghasilan tersebut. Maka jika dalam pembukuan wajib pajak tidak ada kerugian yang tidak diakui dan tidak dikompensasikan secara horizontal berdasarkan dari sumber maupun kegiatan lain. Akibatnya, dalam keadaan apapun, baik itu laba maupun rugi, perusahaan akan selalu mengasumsikan untuk memperoleh laba positif. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya mengenai artikel yang akan kami bahas dalam minggu ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama yaitu mengenai keterbatasan di dalam riset ini, kemudian yang kedua mengenai bagaimana sih peluang dari penelitian ini. Dan yang ketiga nanti saya akan membahas sedikit mengenai ide riset. Nah, langsung saja yang pertama di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, di mana saya akan membahas mengenai keterbatasan riset ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui dari penjelasan rekan saya yang sebelumnya, bahwa riset ini, penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh dari peraturan terhadap kepatuhan pajak seperti itu. Nah, adapun keterbatasan riset ini yaitu di dalam penelitian ini pengertian dari akuntansi pajak dan juga kewajaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada UKM, seperti itu rekan-rekan. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu adanya mempertimbangkan dua faktor tersebut ke dalam peraturan perpajakan untuk menerbitkan peraturan perpajakan yang memiliki pengaruh tentang kepatuhan pajak itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai peluang. Bagaimana sih peluang dari riset ini? Nah, pemahaman akuntansi pajak di UKM dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan penyebaran peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perpajakan. Nah, ini pastinya akan meningkatkan kepatuhan terhadap pajak, terhadap wajib pajak yang berkewajiban yang pastinya dikenakan kepada para pelaku KM, seperti itu rekan-rekan. Oleh karena itu perlu untuk meninjau kembali peraturan pemerintah 46/2013 tentang pajak UKM, karena pengenaan PPh atas omset sudah jelas tidak memenuhi prinsip keadilan. Bagian 2.
selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai ide riset. Yang pertama yaitu mengenai teori yang digunakan dalam riset. Nah, teori yang digunakan dalam riset ini pastinya berlandaskan pada sistem perpajakan di Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, di mana diadopsi pada tanggal 23 September 2008 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Nah, ada beberapa poin penting yang menjadi perubahan dalam pajak penghasilan. Nah, ada lima perubahan penting dalam pajak penghasilan peraturan tersebut. Perubahan tersebut antara lain meliputi yang pertama, perubahan tidak kena pajak penghasilan. Yang kedua, insentif untuk iuran harus keagamaan. Yang ketiga, insentif bagi perusahaan publik bursa efek. Yang keempat, insentif untuk mikro, kecil, dan menengah dalam bentuk pemotongan tarif hingga 50%. Dan yang kelima yaitu beberapa poin PNBP bukan pajak yang dapat menjadi objek pengenaan pajak. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang motivasi riset. Dari motivasi riset ini dilihat sebagian besar UKM memiliki pemahaman yang kurang tentang perpajakan, menghitung, dan sebagian besar masih meragukan keadilan dari perpajakan itu. Dengan demikian, kehadiran UKM yang tidak mau membayar pajak akan mengurangi penerimaan negara sehingga menimbulkan kebutuhan untuk evaluasi kepatuhan pada pajak pemilik UKM. Oleh karena itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman terhadap realisasi pajak dalam menghitung keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak pada pajak UKM. Baik, untuk yang selanjutnya adalah tujuan dari riset ini. Tujuannya adalah penelitian ini relevan untuk mengidentifikasi masalah kepatuhan pajak yang terkait dengan UKM. Jadi dalam jangka panjang dapat mempercepat pertumbuhan UKM, di mana pembangunan dibangkitkan oleh pajak juga akan memunculkan pasar baru yang bisa segera diisi oleh UKM. Kemudian yang terakhir itu adalah rancangan dari riset ini. Variabelnya menggunakan pengertian akuntansi pajak, kemudian keadilan pajak, dan ketetapan pembayaran pada pajak. Sampel yang diambil adalah penelitian ini menggunakan data primer untuk mengumpulkan penelitian data. Populasi dalam hal ini adalah UKM yang terdaftar di Departemen Koperasi MIMES atau Mikro Kecil dan Menengah Badan Usaha, Perindustrian dan Perdagangan Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah pengambilan sampel kenyamanan. Kemudian yang terakhir itu adalah teknik analisis data. Jadi di sini yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan dikumpulkan dari responden menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data agar dapat memberikan penjelasan tentang pengaruh dari beberapa variabel studi tadi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya dari kelompok 8 mewakili, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.